Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada hari ini kita akan membahas terkait dengan zakat fitrah, zakat rikas, dan profesi. Kita tahu zakat rikas itu menjadi salah satu bagian dari harta yang wajib dizakati. Ya, yang pertama tentang rikas. Apa itu rikas? Rikas adalah sesuatu yang terpendam dalam tanah dan tersembunyi benda-benda berharga peninggalan zaman dahulu dari kaum yang tidak memeluk agama Islam. Bahasa mudahnya adalah Anda menemukan harta karun yang harta karun tersebut tidak jelas pemiliknya dan menurut perkiraan bahwasanya harta tersebut adalah milik orang non-muslim ataupun orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Kenapa? Kalau misalkan barang tersebut atau harta karun tersebut adalah peninggalan umat Islam, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak ada, maka dikembalikan kepada negara. Cara menemukan, nah ini ada perbedaan antara zakat rikas dengan zakat ma'adin. Apa artinya rikas dan apa artinya ma'adin? Ma'adin itu barang tambang. Dilihat dari cara menemukan. Dikatakan rikas jika ditemukan secara kebetulan tanpa usaha atau disengaja. Sedangkan ma'adin atau barang tambang itu ditemukan melalui penelitian, ekspedisi, dan eksplorasi. Jadi perlu ada usaha, ada peneliti, kemudian perlu biaya untuk menemukan barang tadi. Terus dilihat dari yang segi yang memendam. Yang memendam, kalau rikas adalah dipendam oleh manusia zaman jahiliyah non-muslim atau harta karun. Kalau mu'adin itu disediakan oleh Allah. Nah ini kalau misalkan misalkan Anda punya penelitian misalkan suatu daerah, Anda duga di situ ada mengandung minyak bumi atau gas alam, kemudian Anda melakukan penelitian di situ, Anda mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan gas alam tersebut atau minyak di situ. Nah, nanti kalau Anda berhasil mengeluarkan, maka ada zakatnya. Tapi itu ada terkait itu kalau misalkan ma'adin itu di situ zakatnya berbeda dengan zakat rikas. Ada perdebatan terkait dengan zakat ma'adin. Apalagi juga ada batasan di sejumlah negara bahwasanya seseorang tidak boleh melebihi mempunyai aset ataupun hasil temuan barang sumber daya alam yang melebihi jumlah tertentu sehingga ada batasannya sehingga tidak masuk dalam bagian dari zakat. Nanti maksudnya dalam zakat uang, yaitu hasil dari penjualan barang tambang tadi. Kalau rikas ini tidak ada usaha, tanpa usaha atau menemukan harta karun, dan harta karunnya itu adalah milik orang jahiliyah ditanam, dipendam. Kalau ma'adin itu memang sudah disiapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dalil zakat rikas, wafir rikas, humus, dan dari dalam zakat rikas itu wajib dikeluarkan humus. Humus itu berapa? Humus itu adalah 20%. Kalau tadi itu dalam pertanian ada istilahnya ausher, sepersepuluh, itu artinya apa? Sepersepuluh adalah 10%. Kalau humus seperlima, dan seperlima itu adalah 20%. Haul dan nisabnya, para ulama sepakat bahwa harta temuan rikas tidak mensyaratkan haul dan nisab. Begitu ditemukan langsung dikeluarkan zakatnya dan jumlah yang dikeluarkan adalah 20%. Jadi dalam zakat rikas tidak ada haul, tidak ada nisab. Kriteria harta rikas, pertama, harta yang ditemukan tidak ada pemiliknya dan ditemukan tanpa sengaja. Yang kedua, asalnya milik orang kafir. Kalau harta milik orang muslim hukumnya beda, yaitu disebut dengan lukoto dan harus dikembalikan. Ketiga, pemiliknya telah meninggal. Dan keempat, ditemukan bukan pada tanah pribadi. Kalau ditemukan di tanah pribadi, maka harta tersebut menjadi milik pemilik tanah. Maka yang dinamakan rikas adalah ditemukan di tanah milik umum. Itu terkait dengan zakat rikas. Selanjutnya zakat fitrah. Nah ini banyak orang atau banyak masyarakat yang salah memahami ketika ditanya tentang kewajiban zakat. Mereka hanya membatasi kewajiban zakat itu pada zakat fitrah. Sedangkan zakat fitrah itu hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin atau golongan yang membutuhkan pada saat hari raya. Kita lihat dalil zakat fitrah. Dalil zakat fitrah itu hanya terbatas pada 2 atau 3 hadis.
Yang pertama, fardu Rasulullah in kulli muslimin fi Ramadan so'an minat tamar. Bahwasanya Rasulullah mewajibkan kepada setiap orang muslim pada akhir Ramadan satu sok dari kurma. Di hadis lain yang lebih lengkap lagi redaksinya dikatakan tuhrotan nisoim wa tu'matan lil masakin. Tujuan dari zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan jiwa dari orang yang berpuasa dan juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Hadis ketiga, agnuhum anil mas'ala fi hadzal yaum. Yang artinya cukupilah kebutuhan orang-orang miskin tersebut pada hari raya dan jangan sampai mereka itu meminta-minta pada hari raya. Jadi fungsi dari zakat fitrah itu jelas. Apa? Untuk mensucikan jiwa dari orang yang berpuasa. Dan yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan orang miskin pada hari raya. Jangan sampai mereka itu meminta-minta pada hari raya, sedangkan saudara muslim lainnya itu bersenang-senang pada hari raya. Sehingga orang miskin itu bisa merasakan kegembiraan pada hari raya sebagaimana umat Islam lainnya. Nah, jumlah yang dikeluarkan satu sok itu sekitar 2,5 kilo, atau ada yang berpendapat tergantung soknya, rata-rata menggunakan 2,5 atau 2,75 dari makanan pokok, bisa dikonversikan menggunakan uang menurut mazhab Hanafi. Siapa yang wajib mengeluarkan? Semua orang muslim yang bernyawa kalau zakat fitrah. Kalau zakat mal itu adalah muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab dan haul. Kapan ditunaikan? Sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Boleh ditunaikan setelah sholat Idul Fitri? Boleh, tapi dianggap seperti sedekah. Kenapa kok harus dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri? Nah, ini adalah ada hikmahnya. Kenapa zakat fitrah dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri? Dan ketika dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri dianggap seperti sedekah biasa, bukan zakat. Kenapa? Karena Islam ingin menjaga perasaan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Jangan sampai ketika mereka sholat Idul Fitri, itu mereka masih membayangkan bahwasanya mereka tidak bisa makan setelah sholat. Sehingga mereka harus meminta-minta dari orang kaya ketika hari raya. Nah, untuk menjaga hal tersebut, maka zakat fitrah harus disalurkan sebelum sholat Idul Fitri. Sehingga ketika sholat Idul Fitri, ketika keluar sholat Idul Fitri, baik orang kaya ataupun orang miskin, semuanya bergembira. Tidak ada lagi yang merasakan kesusahan, tidak ada lagi yang bingung untuk mencari makan di hari raya. Nah, itu terkait dengan zakat fitrah. Nah, kita lanjut terkait dengan zakat profesi. Nah, zakat profesi ini termasuk salah satu zakat yang diperdebatkan oleh para ulama. Bagi yang beranggapan ada zakat profesi, maka ada zakat profesi. Bagi yang tidak berpendapat adanya zakat profesi, maka hukum zakatnya kembali kepada jenis harta yang orang tersebut punya. Jadi kalau misalnya seorang insinyur punyanya uang, maka masuk dalam kategori zakat emas dan perak uang. Nah, dalil dari zakat profesi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, nafkahkanlah dari apa-apa yang baik, dari apa yang kalian kerjakan. Dasar dalam fikih klasik itu ada, dalam fikih pernah dibahas yang namanya malul mustafad. Malul mustafad itu secara arti mudahnya adalah harta tambahan. Harta tambahan ini kemudian dibagi menjadi 3 jenis, tergantung harta tambahan. Yang pertama, harta yang tumbuh dari harta yang wajib zakat. Contoh, Anda punya hewan ternak 40 ekor kambing. Ketika akhir haul jadi menjadi 55. 15-nya itu tumbuh dari harta yang Anda punya sebelumnya. Nanti termasuk harta tambahan. Harta tambahan jenis pertama yang tumbuh dari harta asal zakat. Harta yang wajib kita zakati. 15 ekor hasil dari 40 ekor kambing yang kita punya. Itu malul mustafad, harta tambahan jenis pertama.
Harta tambahan jenis kedua adalah harta yang sejenis dari harta wajib zakat namun tidak tumbuh darinya. Contoh, Anda punya 40 ekor kambing, kemudian ternyata Anda diberikan hadiah oleh saudara Anda 5 ekor kambing. Nah, 5 ekor kambing ini tidak tumbuh dari kambing milik Anda, tetapi masih berasal dari jenis yang sama dengan harta yang Anda miliki. Jenis ketiga, harta yang berbeda jenis dengan harta yang wajib zakat. Contoh, Anda punya 4 ekor kambing, kemudian dikasih oleh orang uang sebanyak 10 juta. Maka di sini dibedakan zakatnya. Kenapa? Karena dua jenis harta yang berbeda. Nah, dan hikmat adanya zakat profesi ini menurut Syekh Yusuf Qaradawi adalah ulama yang saat ini tinggal di Qatar, yang dalam disertasinya menulis tentang fikih zakat yang diajukan di Universitas Al-Azhar. Di situ menawarkan atau melakukan ijtihad adanya zakat profesi. Dasar yang diambil oleh Syekh Yusuf Qaradawi dengan memunculkan zakat profesi adalah logika dari akal. Kita melihat bahwasanya mana mungkin seorang petani yang hasil panennya itu mungkin hanya beberapa kintal atau beberapa ton, kemudian dia wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan pada zaman saat ini ada beberapa profesi yang hanya dengan sekali kerja, hanya dengan satu kali proyek, itu hasilnya melebihi dari hasil petani tersebut. Contoh seperti pengacara. Anda tahu berapa gaji pengacara? Tahu, 10-an atau jutaan tergantung kasusnya. Insinyur ataupun developer dan lain sebagainya. Yang kalau kita lihat pada zaman kita sekarang, gaji dari orang-orang tersebut atau seperti dokter itu juga gajinya melebihi dari seorang petani. Sehingga ada yang namanya jenis zakat baru, yaitu zakat profesi. Kalau dulu kenapa kok jenis harta yang wajib dizakat itu cuma terbatas pada 5 hal? Ya karena memang orang kaya saat itu identik dengan 5 jenis harta tadi. Jadi zaman dulu orang dikatakan kaya kalau dia punya emas dan perak. Atau dia punya lahan pertanian dikatakan kaya. Atau punya peternakan. Atau punya perdagangan, punya usaha. Atau kalau nggak punya empat-empatnya, dia orang yang beruntung tahu-tahu menemukan harta tamuan. Lah, dulu itu yang tergambar orang kaya hanya sebatas 5 hal tadi. Sedangkan sekarang bisa jadi misalkan seorang programmer, seorang analis, gajinya lebih besar daripada petani atau peternak ataupun pedagang. Nah, perbedaan pendapat tentang zakat profesi. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya terkait dengan zakat profesi ada perbedaan pendapat. Muara dari perbedaan pendapat di situ kembali pada 3 hal, 3 sebab. Pertama, tidak ada dalil yang jelas. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan ada zakat profesi, sebagian lain tidak ada zakat profesi. Bagi yang mengatakan tidak ada zakat profesi, mengatakan zakat profesi itu adalah bid'ah, sesuatu hal yang baru. Tetapi mereka tetap mewajibkan bagi dokter, insinyur ataupun kontraktor itu untuk tetap mengeluarkan zakatnya sesuai dengan jenis harta yang dia punya. Ini yang harus saya jelaskan bahwa bagi ulama yang mengatakan tidak adanya zakat profesi bukan berarti dokter, insinyur dan lain sebagainya itu tidak wajib zakat. Mereka tetap wajib zakat, tetapi perhitungannya bukan menggunakan zakat profesi, tapi menggunakan zakat sesuai dengan harta yang dia punya. Yang kedua yang menyebabkan adanya perbedaan, yang kedua adalah haul merupakan syarat wajib zakat, kecuali zakat pertanian dan rikas. Nah, kenapa dipermasalahkan haul? Nah, ketika Syekh Yusuf Qaradawi menawarkan adanya zakat profesi, beliau menjelaskan bahwasanya dalam zakat profesi tidak ada haul, dikiaskan kepada zakat pertanian. Sehingga kapan harus dikeluarkan? Dikeluarkan zakatnya kapan? Ketika dia mendapatkan upah atau gaji dari profesinya tersebut. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwasanya haul itu adalah syarat wajib dalam zakat.
kecuali zakat pertanian dan juga zakat rikas. Yang ketiga, alasannya adalah zakat adalah ibadah yang tata caranya telah dijelaskan oleh syariat, sehingga tidak boleh menambah jenis ibadah baru, jenis zakat baru. Kalau ada tambahan terkait dengan jenis ibadah baru atau zakat baru, maka termasuk dalam kategori bid'ah. Ya. Ketentuan zakat profesi. Nah, ini ada perbedaan pendapat dalam menghitung zakat profesi. Yang pertama, kelompok pertama, jadi tadi ada perbedaan ulama antara yang setuju dengan zakat profesi dan yang tidak setuju dengan zakat profesi. Yang setuju dengan zakat profesi itu juga berbeda pendapat. Yang pertama, menganalogikan atau mengkiaskan dengan zakat emas dan perak dan zakat perniagaan. Sehingga nisab kadar waktu pengeluarannya sama dengan zakat perniagaan. Nisabnya sebesar 85 gram emas, kadar yang dikeluarkan adalah 2,5% dan waktu pengeluaran setahun sekali. Pendapat pertama dari yang membolehkan, cara ngitungnya harus seperti zakat emas dan zakat perdagangan. Artinya apa? Harus dilihat dulu gajinya atau pendapatannya. Pendapatannya ini harus dikumpulkan dulu selama 1 tahun. Jika sudah mencapai nisab dan juga mencapai haul, maka dikeluarkan 2,5%. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini menggabungkan antara kias dengan zakat perniagaan dan kias dengan zakat pertanian, yang disebut dengan kias sabah. Jadi dari satu sisi dikiaskan ke zakat pertanian, di sisi lain dikiaskan dengan zakat perniagaan. Dalam hal ini, pendapatannya, jumlah pendapatan dari profesi itu dikiaskan pada zakat pertanian dan besaran uang atau kadar yang harus dikeluarkan itu dikiaskan pada zakat perdagangan. Sehingga nanti dihitung gajinya atau upahnya itu setara nggak dengan 653 gabah kering atau 524 kg beras. Dan waktu pengeluarannya adalah setiap kali panen atau kalau zakat profesi setiap kali mendapatkan penghasilan. Jadi dalam yang pendapat yang kedua ini menggunakan kias sabah. Dari proses mendapatkan upah atau mendapatkan gaji itu mengikuti kias zakat pertanian. Jadi dilihat apa di situ? Jumlah penghasilannya berapa? Dan nanti dia harus mengeluarkan hasil atau zakat dari penghasilannya tersebut setiap kali mendapatkan gaji. Nah, ini mengikuti zakat pertanian. Karena zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen. Sedangkan jumlah yang dikeluarkan tidak mengikuti zakat pertanian, tapi mengikuti zakat perdagangan, yaitu 2,5%. Nah, Syekh Qaradawi merekomendasikan penetapan zakat profesi dengan menggunakan kias sabah sebagaimana pendapat kedua, dan itu yang digunakan oleh mayoritas negara-negara muslim termasuk yang ada di Indonesia. Namun terkait waktu pengeluarannya dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi sendiri membagi, dilihat dari jumlah gajinya menjadi 3 kondisi. Kondisi pertama, jika harta atau gaji atau upah yang diterima melebihi nisab, maka dia harus mengeluarkan saat menerima harta. Kalau ada orang yang sekali dapat proyek, hasilnya itu melebihi nisab, katakanlah dapat gaji langsung 100 juta, maka harus dikeluarkan pada saat itu juga. Yang kedua, jika harta yang diterima kurang dari nisab, namun dalam waktu yang dekat akan mencapai nisab jika digabungkan dengan harta yang akan diterima, maka dikeluarkan ketika menerima harta gaji yang selanjutnya. Jadi contoh misalkan ada seorang pengacara, gaji pertamanya atau upah dari kasus pertamanya 50 juta. Kemudian ada kasus kedua yang sedang dia tangani dan juga kira-kira sama juga penghasilannya 50 juta. Maka ditunggu ketika dia mendapat upah yang kedua baru dia keluarkan zakatnya. Kondisi ketiga, jika harta yang diterima tidak mencapai nisab kecuali jika dikumpulkan selama 1 tahun, maka zakatnya dikeluarkan setiap 1 tahun atau setiap haul. Jadi kalau misalkan ada orang yang profesinya itu hartanya tidak mencapai nisab, tetapi kalau digabung dalam 1 tahun mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya setahun sekali.
yang terakhir ini adalah ketentuan zakat profesi menurut Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia. Pertama, ketentuannya zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh seseorang atas imbalan atas pekerjaan yang ia usahakan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang kedua, ketentuan mengenai wajib zakat atas gaji dan penghasilan telah ditetapkan dalam Muktamar Internasional 1 tentang zakat di Kuwait tahun 84 dan Sidang Komisi Fatwa MUI di Padang Panjang tahun 2009. Berdasarkan kaidah fikih, hukmul hakim fil masailil ijtihad yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pada persoalan ijtihad. Jadi kalau tadi kita tahu bahwasanya dalam zakat profesi itu ada perbedaan pendapat, tetapi kalau pemerintah sudah memilih salah satu pendapat, maka itu sudah menjadi acuan yang harus diikuti oleh masyarakat. Jadi kalau pemerintah sudah memilih pendapat yang mengatakan ada zakat profesi, maka masyarakat di Indonesia harus mematuhi keputusan pemerintah bahwa di Indonesia menerapkan zakat profesi. Maka ketentuan perhitungan zakat profesi penghasilan yang digunakan di Indonesia didasarkan pada pasal 26 Peraturan Menteri Agama tahun 2014 tentang syariat dan cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendaya gunaan zakat untuk perusahaan produktif. Pada pasal tersebut analogi yang digunakan adalah kias sabah di mana standar nisab ditetapkan sebesar 524 kilo dan kadar zakat ditetapkan 2,5%. Adapun ketentuannya pada tahun 2017, nah ini tahun 2017 ya, bisa naik, bisa turun, kecuali sesuai dengan harga beras. Tahun 2017 harga beras adalah 10.000 per kilo, sehingga kalau dikalikan 524 hasilnya adalah 5.240.000. Sehingga barang siapa yang gaji pokoknya itu sebesar 524.000 atau lebih, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Bagi yang kurang, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, demikian terkait dengan materi dari zakat rikas, fitrah, dan juga zakat profesi. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.